Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas proyeksi jumlah orang yang masuk dan keluar dari agama Kristen sejak tahun 2010 sampai 2050 berdasarkan hasil kajian Pew Research Center yang kemudian saya sebut PRC. PRC memproyeksi akan ada 40 juta orang yang masuk agama Kristen selama periode tahun 2010 sampai 2050. Angka yang luar biasa banyaknya. Dari agama atau keyakinan apa saja mereka berasal, jika yang masuk Kristen begitu banyak, berapa juta orang yang akan meninggalkan agama Kristen, serta kepada agama apa saja mereka akan berlabuh. Ikuti terus videonya sampai selesai, insya Allah bermanfaat. Sahabat muslim yang budiman, perpindahan keyakinan dari satu agama ke agama lain menjadi salah satu faktor yang berpengaruh karena banyaknya orang yang migrasi keyakinan atau konversi. Selama ini, agama Kristen dengan seluruh denominasinya merupakan satu-satunya agama mayoritas dunia sejak lama. Pertumbuhan agama Kristen sangat pesat dari waktu ke waktu. Di era penjajahan dulu, agama ini mencapai puncak kejayaan perkembangannya. Banyak negara yang dijajah, mayoritas penduduknya mengikuti iman sang penjajah, kecuali beberapa negara. Agama Kristen dominan hampir di semua benua, baik Eropa, Amerika, Australia, dan beberapa negara di wilayah Sub-Sahara. Di benua Asia, agama Kristen tidak berdaya menjadi mayoritas menghadapi keperkasaan perkembangan Islam dan Hindu yang begitu cepat. Menurut data tahun 2015, lebih dari 2,3 miliar orang mempraktikkan agama Kristen dengan seluruh denominasinya. Ini berarti bahwa sekitar sepertiga dari total populasi dunia mengikuti agama ini. Dalam 1 atau 2 dekade terakhir, agama Kristen di benua biru dan Amerika Utara, khususnya Amerika Serikat, mulai banyak ditinggalkan penganutnya. Setidaknya makin banyak orang Kristen di sana yang tidak lagi rajin ke gereja. Sedangkan di Amerika Selatan, agama Kristen masih berjaya. Di sana masih banyak pengikut Kristen yang setia kepada gereja. Sampai saat ini pun jemaat gereja di sana masih banyak dan tampaknya kondisi ini akan diperkirakan akan terus berlanjut dalam waktu yang relatif lama. Perpindahan keyakinan dari satu agama ke agama lain bukanlah hal yang aneh. Pemandangan orang yang masuk dan keluar agama sering terjadi di berbagai belahan bumi. Kita meyakini pindah agama adalah hak paling dasar setiap orang yang dijamin konstitusi. Sahabat muslim yang budiman, PRC telah merilis hasil penelitian dan kajian di 70 negara di dunia. Mulai tahun 2010 sampai 2050, diproyeksi akan ada 40 juta orang akan menjadi jemaat gereja atau masuk ke agama Kristen. Jumlah yang luar biasa banyak. Bahkan angka ini lebih banyak dibandingkan dengan orang yang masuk ke agama lain. Bahkan jika digabung sekalipun. Banyaknya orang menjadi Kristen mungkin saja berkat masifnya penyebaran agama Kristen oleh para penginjil dan misionaris yang menyebar ke berbagai belahan bumi. Pertanyaan berikutnya yang dapat kita ajukan adalah, dari mana datangnya orang-orang Kristen yang baru itu, yang jumlahnya begitu besar? Bisa jadi sebagian dari mereka adalah pindahan dari agnostik dan ateis yang kehilangan pengikutnya sebesar 35 juta.
Mungkin dari Islam yang murtad sebanyak 9 juta. Atau dari agama-agama lokal yang kehilangan hampir 3 juta. Buddha kehilangan 8 juta anggotanya, sedangkan Hindu dan Yahudi kehilangan anggotanya di bawah 1 juta. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, jika begitu banyak orang yang menjadi penganut baru agama Kristen, berapa banyak orang yang keluar dari agama Kristen? Berdasarkan hasil kajian PRC, diproyeksikan akan ada sebanyak 106 juta orang Kristen yang keluar dari agamanya selama periode 2010-2050. Itu berarti bahwa selama kurun waktu 2010 sampai 2050, jumlah orang yang masuk Kristen sebanyak 40 juta, tetapi yang keluar 106 juta. Maka umat Kristen berkurang sebanyak 66 juta orang karena faktor migrasi atau konversi keyakinan. Jika kita telah lebih detail dari orang yang masuk maupun yang keluar agama Kristen, maka kita akan mendapatkan angka sekitar 1 juta orang setiap tahun atau 83 ribuan tiap bulan di seluruh dunia orang masuk Kristen. Di sisi lain, ada sekitar 2.650.000 orang yang meninggalkan iman Kristen setiap tahun atau 220.000 setiap bulan. Berdasarkan data proyeksi tersebut, Kristen adalah satu-satunya agama yang paling banyak kehilangan pengikutnya. Kristen adalah salah satu dari 3 agama yang defisit pengikutnya karena faktor perpindahan agama selama periode 2010-2050. 2 agama lain yang juga defisit meskipun tidak sebesar Kristen adalah Buddha dan Yahudi. Sedangkan agama lain mengalami surplus pengikut. Pertanyaan kemudian muncul, pindah kepada agama atau keyakinan apa saja orang Kristen yang keluar sebanyak itu? Beberapa kemungkinan diantaranya adalah mungkin mereka menjadi agnostik atau ateis, karena pada waktu yang sama kedua kelompok ini bertambah pengikutnya sebanyak 97 juta orang. Tapi tentu bukan seluruhnya, karena agama lain juga pengikutnya bertambah. Seperti Islam tambah 12 juta, agama-agama lokal 5 juta, gabungan agama lain 3 juta, Buddha 3 juta, dan sebagainya. Sahabat muslim yang diberkahi Allah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pertumbuhan sebuah agama tidak semata dipengaruhi oleh perpindahan keyakinan. Variabel fertilitas yang ditandai oleh total fertility rate, jumlah usia reproduksi, jumlah usia di bawah 15 tahun sangat besar pengaruhnya. Bahkan jauh lebih dominan kontribusinya dibandingkan dengan konversi keyakinan atau pindah agama. Dari gabungan semua variabel itu ditambah hasil konversi agama, dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2050, umat Kristen dengan TFR 2,7 anak, penduduk rata-rata usia di bawah 15 tahun sebanyak 27%, penduduk di atas 60 tahun sebanyak 14%, maka agama Kristen akan tumbuh sebesar 35%. Pada saat yang sama, pertumbuhan populasi global juga sebesar 35%, dengan total populasi dunia diperkirakan akan meningkat menjadi 9,3 miliar. Akibatnya, menurut proyeksi Pew Research Center, pada tahun 2050 akan ada paritas dekat antara muslim dengan penduduknya sebesar 2,8 miliar atau 30% dari total populasi global. Dan pada saat yang bersamaan, Kristen dengan penduduknya sebesar 2,9 miliar atau 31%. Jadi, pada tahun
2050 nanti, perbedaan antara jumlah umat Kristen dan jumlah umat Islam hanya selisih 1%. Sahabat muslim yang budiman, jika tren demografis tidak mengalami perubahan yang signifikan setelah tahun 2050, mungkinkah jumlah umat Islam melampaui jumlah umat Kristen? Kupasan dan jawabannya bisa sahabat muslim saksikan pada video selanjutnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.